Jelajahi Indonesiamu yang luas. Jelajahi Eropa yang megah. Lalu berhentilah di altar ilmu di Sorbonne, Paris. Sorbonne. Ini harus jadi mimpi kita. Kita harus kerja lebih keras lagi sekarang untuk dapat berangkat ke Jakarta. Nanti di Jakarta, kita bisa cari kerja yang lebih tinggi lagi gajinya. Untuk biaya hidup kita di Paris dan keliling Eropa. Syukurlah pada Yang Maha Kuasa, hargailah orang-orang yang... Hai adik cantik. Sudilah kau bagi bahagia dengan senyum sikit kan abang? Astagfirullah kak, Al-Azim. Pekikan kata-kata yang memberimu inspirasi. Masa muda, masa yang berapi-api. Haji Roma Irama. Wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Heliani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Denny sebagai moderator beserta anggota kelompok 1 yaitu Kaila, Lola, Patra, Cynthia, dan Umu. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sang pemimpi. Jadi dalam tema film Sang Pemimpi ini merupakan sebuah film yang diambil dari cerita novel oleh Andrea Hirata yang bercerita tentang kehidupan di Belitung pada masa SMA. 3 tokoh utama dalam karya ini adalah Ikal, Arai, dan Jimron. Ikal tidak lain adalah Andrea Hirata sendiri, sedangkan Arai Ihsanul Mahidin adalah saudara jauhnya yang menjadi yatim piatu ketika masih kecil. Watak tokoh Ikal adalah bocah yang Belitung yang lembut hatinya, sehingga agak sensitif. Ikal sangat menyayangi kedua orang tuanya, terlebih bapaknya. Sifat Ikal yang pendiam pun menurun dari sang bapak. Arai, saudara kandung jauh dari tokoh Ikal, adalah pemuda Belitung yang memiliki semangat tak berkesudahan. Ia adalah seorang penuh inisiatif. Pak Mustar, banyak yang mengecap wakil kepala sekolah SMA bukan main ini sebagai tokoh antagonis. Pak Mustar sebagai seorang guru yang ditakuti segala lapisan murid dan disegani segala lapisan masyarakat. Metode pengajaran yang dilakukan pun terkenal dengan keras. Jimron, pemuda yatim piatu bertubuh tambun yang diasuh oleh seorang pendeta Katolik. Jimron tak lancar bicara, ia gagap. Namun tak selalu gagap. Jimron adalah seorang bocah yang polos dan sangat terobsesi pada kuda. Adapun latar tempatnya yaitu di Sungai Magai, Belitung, Los Pasar dan dermaga pelabuhan, di gedung bioskop, di sekolah SMA negeri bukan main, Terminal Bogor, dan Pulau Kalimantan. Waktu yang digunakan pagi, siang, sore, dan malam. Latar nuansanya lebih berbau Melayu dan gejolak remaja yang menyeliputi impian-impian. Alurnya menggunakan alur gabungan, ada alur maju dan mundur. Alur maju ketika pengarang menceritakan dari mulai kecil sampai dewasa. Alur mundur ketika menceritakan peristiwa waktu kecil pada saat sekarang atau dewasa. Gaya penulisan, gaya penceritaan novel ini sangat sempurna, yaitu
kecerdasan kata-kata, dan kelembutan bahasa puitis berpadu tanpa ada unsur repetitif yang membosankan. Setiap katanya mengandung kekayaan bahasa sekaligus makna apik di balik tiap-tiap katanya. Selain itu, novel ini ditulis dengan gaya realis bertabur metafora, penyampaian cerita yang cerdas dan menyentuh, penuh inspirasi dan imajinasi, komikal dan banyak mengandung letupan inteligensi yang kuat sehingga pembaca tanpa disadari masuk dalam kisah dan karakter-karakter yang ada dalam novel. Ada amanat. Terdapat banyak amanat yang terkandung dalam novel Sang Pemimpi ini. Di antaranya, kita harus percaya akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin persahabatan dengan baik, saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pengorbanan harus dibarengi dengan kesabaran dan tetap optimis. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Keterbatasan kemiskinan bukan penghalang meraih cita-cita. Karena itu berusaha dan berdoa sangat diperlukan. Saling membantu, menghargai kepada sesama. Sudut pandang novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama atau akuan. Adapun unsur ekstrinsik, yang pertama yaitu ada unsur ekstrinsik nilai moral. Unsur ekstrinsik nilai moral pada novel ini sangat kental. Sifat-sifat yang tergambar menunjukkan rasa humanis yang terang dalam diri seorang remaja, tanggung dalam menyikapi kerasnya kehidupan. Nah, di sini tokoh utama digambarkan sebagai sosok remaja yang mempunyai peran yang baik dan rasa setia kawan yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu ada nilai sosial. Nilai sosial ditinjau dari nilai sosialnya. Novel ini juga begitu kaya akan nilai sosial. Hal itu dibuktikan rasa setia kawan yang begitu tinggi antara tokoh Ikal, Arai, dan Cimron. Masing-masing saling mendukung dan membantu antara satu dengan yang lain dalam mewujudkan impian-impian mereka, sekalipun hampir mencapai batas kemustahilan. Dengan didasari rasa gotong royong yang tinggi sebagai orang belitong. Dalam keadaan kekurangan pun masih dapat saling membantu satu sama lain. Adapun nilai adat istiadat. Nilai adat istiadat ini juga begitu kental terasanya. Ada kebiasaan pada sekolah tradisional yang masih mengharuskan siswanya mencium tangan kepada gurunya, ataupun mata pencaharian warga yang sangat keras dan kasar, yaitu sebagai kuli tumbang timah tergambar jelas di novel ini, sehingga menambah kanazah budaya yang lebih di Indonesia. Adapun nilai agama. Nilai agama pada novel ini juga secara jelas tergambar, terutama pada bagian-bagian di mana ketiga tokoh ini belajar dalam sebuah pondok pesantren, banyak aturan-aturan Islam dan penuh petuah-petuah yang begitu hormat mereka patuhi. Hal itu juga yang membuat novel ini semakin begitu kaya. Hiji, dua, tilu, kelompok satu. Bersatu Bersatu bersama. kelompok satu. Kelompok satu.